Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang setiap anggota CD, jemaat, dan simpatisan GKI Citraland, yaitu anggota CD dari gereja lain, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom yang dapat diikuti dari rumah jemaat masing-masing dan akan dipandu secara langsung dari gereja. Ingat, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dipersiapkan dari gereja dan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat dan simpatisan. Mohon disimpan dengan baik untuk digunakan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut undangan semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah malam Natal dari rumah kita masing-masing. Dimulai dengan menyalakan 4 lilin Advent yang ada, sambil juga mempersiapkan korek api untuk prosesi penyalaan lilin Kristus saat candlelight service nanti. Lampu sekitar ruangan dapat diredupkan, dan mari bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur Bapa, dalam dunia digital ini kami dipersatukan. Kami mau bersekutu bersama, memaknai arti kelahiran-Mu, baik kami yang sendiri maupun sekeluarga. Dimanapun kami berada, kiranya kehadiran-Mu nyata di hati kami, menyapa setiap kami dalam ibadah ini. Kami serahkan jalannya ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ibadah malam Natal ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Terang Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Kini terimalah berita sukacita Natal dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kuasamu
Jemaat terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di malam Natal ini kami datang kepadamu untuk memaknai kelahiran-Mu. Kiranya kelahiran-Mu nyata di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Dan Roh Kudus-Mu hadir menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku terang di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh membagikan cahaya terang itu ke tengah kegelapan dunia ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di sepanjang kehidupannya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dimanapun berada. Di malam Natal ini kita mau memaknai bersama dan menyadari bahwa Dia datang dalam kesederhanaan. Sesederhana kita merayakan malam Natal bersama keluarga maupun kita yang sendirian. Kenapa sederhana dikatakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 pembacaan kita? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Betulkah tidak ada tempat untuk kehadiran dan kelahirannya? Ya, nyatanya 2000 tahun lalu ada satu malam yang luput dari pandangan orang-orang Yahudi, yaitu kelahiran juru selamat yang dinantikan. Peristiwanya kalau kita baca tadi dimulai ketika Kaisar Agustus mengadakan sensus. Dan sensus dilakukan dengan cara yang primitif, yaitu semua orang diminta kembali ke tempat asalnya. Nggak peduli jauhnya, nggak peduli naik apa, dan menghabiskan uang berapa lama waktu yang dibutuhkan di perjalanan, apapun caranya. Yang penting mereka diminta untuk pulang kampung halaman masing-masing. Barulah dimulai perhitungan untuk sensus itu. Oleh karena itu di Betlehem, kota kecil, menjadi penuh, hampir tidak ada ruang kosong. Begitu banyak orang-orang yang pulang ke Betlehem, pulang ke kampung halamannya
untuk reuni, untuk ketemu sahabat, keluarga, tempat-tempat penginapan penuh, ruang-ruang publik juga penuh. Tidak ada tempat, padat sekali. Itulah kenapa Alkitab sampai berkata tidak ada tempat. Ya, sangat mungkin tidak ada tempat karena kondisi itu. Tetapi yang paling mungkin tidak ada tempat baginya karena Sang Juru Selamat datang dalam kesederhanaan. Dia lahir dari orang biasa, orang sederhana, dari tukang kayu. Bayangkan Bapak Ibu, andaikan Yusuf berpakaian bagus layaknya bangsawan, bukan tukang kayu. Andaikan Maria tidak naik keledai, tetapi naiknya Jaguar, Panther, Kijang. Jangankan untuk bayi Yesus, untuk kendaraannya mungkin bakal dikasih parkir khusus. Nggak mungkin tuh disuruh parkir kendaraannya di basement atau di garasi, lalu bayinya lahir di gudang saja. Gitu. Pasti disediakan tempat, pasti diusahakan. Tetapi mereka luput, tidak ada tempat. Karena Yesus lahir dalam kesederhanaan. Dan dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang sederhana. Karena pada faktanya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya mulai ayat ke-8, faktanya ada sekelompok masyarakat yang tidak bisa ikut kembali ke kampung halaman. Siapa itu? Para gembala. Mereka tetap harus menjaga domba-domba yang bukan kepunyaan mereka karena mereka hanya orang suruhan yang tidak diperhitungkan, tidak masuk di dalam hitungan sensus penduduk karena mereka tidak dianggap bagian dari masyarakat, bahkan dikucilkan. Mereka tersisihkan dan terlupakan. Namun sekali lagi, berita Natal hadir bagi mereka di tengah-tengah kesederhanaan, di tengah-tengah ketersisihan mereka. Dia lahir dalam kesederhanaan dan dia selalu mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang sederhana seperti gembala. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, momen Natal selalu terselip pertanyaan reflektif bagi kita. Adakah tempat bagi Juru Selamat itu hadir dalam hidup kita? Atau kita juga luput seperti orang-orang 2000 tahun yang lalu? Luput karena konteks saat ini berbagai pelayanan online di mana-mana. Luput karena pandemi yang berkepanjangan. Luput karena kecewa tidak dapat merayakan Natal di gereja. Luput karena tidak atau batal liburan yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Luput karena tidak dapat merayakan Natal seperti biasanya. Sehingga kita luput juga untuk menyediakan tempat baginya. Apapun kondisi kita saat ini, jangan sampai kita tercatat dalam sejarah seperti orang-orang 2000 tahun yang lalu yang luput menyambut kelahirannya. Dan selalu ingatlah bahwa Yesus, dia selalu mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang sederhana. Dan matanya tidak pernah luput dari kasihnya kepada orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang direndahkan, termasuk para gembala di padang. Berita Natal itu nyata bagi mereka. Mereka-mereka yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang. Dan kalau baca di ayat 14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikatakan Allah berkenan kepada mereka sekalipun mereka tersisihkan. Berkenan kepada para gembala yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap di hadapan manusia, tetapi berkenan di hadapan Allah.
Dan ketika berita Natal berkenan kepada mereka-mereka yang tersisihkan, dan setelah berita itu dinyatakan, maka para gembala menyambutnya. Katakan di ayat 16, mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria, memastikan bayi itu dan melihat secara langsung bayi itu. Dan ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka bersuka cita. Sambil memuji-muji Allah, mereka kembali membagikan berita itu sambil memuliakan Allah. Mereka orang-orang yang diperkenankan oleh Allah. Jadi kemuliaan itu bukan semata-mata untuk kita sendiri, tetapi kelahirannya juga bukan semata-mata hanya buat kita. Jangan sampai lupa kita membagikannya. Kemuliaan Tuhan itu dapat terjadi hanya jika di dalam kehidupan kita, hanya ketika kita bisa membagikannya. Kemuliaan itu bisa terjadi bukan pada saat kita menerima berkat-berkatnya saja dan kita menceritakannya kepada orang-orang, tetapi terlebih penting di saat Tuhan memberi berkat dan kita membagi berkat, terutama bagi mereka yang tersisihkan. Karena ingatlah, Dia datang dalam kesederhanaan. Sesederhana kita memaknai malam Natal pada tahun ini di tempat kita masing-masing, baik yang sendiri maupun kita yang bersama dengan keluarga, baik apapun juga pergumulan kita, sakit, penyakit, dan keterbatasan oleh pandemi ini, baik tanpa perayaan sekalipun, tapi sesederhana kita menyalakan lilin. Nanti kita sama-sama akan menyalakan lilin di rumah masing-masing, tanpa makan mewah, sesederhana sajian yang ada di meja makan kita, tanpa musik yang megah, sesederhana audio HP atau laptop atau TV yang ketika kita melihat tayangan ini, tanpa lampu-lampu dan hiasan Natal yang gemerlapan, sesederhana ruangan keluarga di tempat kita masing-masing. Apakah di dalam kesederhanaan kita bisa tetap melihat kelahirannya, kita bisa tetap datang kepadanya dan berkata, "Mari Yesus lahirlah di hatiku, di dalam kehidupanku. Ada satu ruang di hatiku untuk Engkau, tempat lebih dari sekedar menginap, tetapi tempat menetap, tinggal di dalam kehidupan kita. Dan aku mau membagikannya Tuhan, sebagaimana Engkau yang selalu mengidentifikasikan dirimu dengan orang-orang sederhana dan yang matanya tidak pernah luput dari kasih-Nya kepada yang tersisihkan." Malam Natal di tengah-tengah pandemi ini mengingatkan bahwa Dia datang dalam kesederhanaan dan mengajak kita untuk juga kita boleh hadir bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan cahaya terang kasih Kristus untuk menerangi kehidupannya, untuk menerangi kegelapan dunia. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Jemaat sekalian, kita masuk di dalam aklamasi api lilin Kristus. Pada saat bintang-bintang menerangi gelapnya malam, para malaikat di langit mewartakan kemuliaan Allah yang agung. Dari semua malam yang telah berlalu maupun yang akan datang, malam ini adalah malam yang akan mengubah dunia dan sejarah selama-lamanya. Karena telah lahir bagi kita seorang juru selamat, sang terang dunia,
sumber kehangatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kini terimalah terang Kristus yang akan menerangi kegelapan dunia ini. Dipersilakan kepada jemaat untuk menyalakan lilin Kristus di tempat masing-masing. Dan lihatlah terang Kristus itu hadir, dan biarlah tinggal menerangi kehidupan kita. Lihat juga sekeliling kita yang membutuhkan terang Kristus itu. Bagikanlah sinarnya dan pertahankanlah nyalanya. Setiap anggota keluarga juga dapat menyalakan lilin-lilin kecil sambil menggenggamnya di tangan. Nyalakan dari sumber lilin Kristus. Jemaat terkasih dimanapun berada, bersama dengan keluarga mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adam dan Maria, yang bersama bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan keresahan yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan merayakan Natal. Kami berdoa buat orang-orang yang kesusahan di luar sana. Kiranya damai Natal juga dapat mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih sudah lahir di dalam hidup kami dan menjadi juru selamat kami. Berkati selalu keluarga kami, lindungi selalu orang tua kami, adik dan kakak kami. Berkati keluarga jemaat yang lain Tuhan, kiranya sukacita Natal dapat mereka rasakan. Bapa di surga, kiranya damai dan kasih Natal juga ada beserta orang-orang di luar sana yang sakit, yang terpapar virus COVID-19, yang lemah tubuh, mereka yang lanjut usia, mereka yang berjuang untuk hidup, para dokter dan perawat. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Bapa di sorga, kami membawa segala doa-doa yang sudah diucapkan di tempat kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya jemaat untuk memberikan persembahan Natal. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code sambil mengingat sabdanya yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20 hingga 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Kami membawa persembahan kami ya Tuhan kepadamu sebagai ucapan syukur atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terlebih kami akan mempersembahkan diri kami atas persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kini sambut dan rayakanlah kedatangan Sang Raja Damai, karena Dialah terang yang menjaga kita dimanapun kita berada dan di sepanjang kehidupan kita.
Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil mengarahkan hati kepada Sang Terang yang telah lahir di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Immanuel.